Wajah Nabi Muhammad dilarang dilukis. Atas pengalaman umat Kristen tersebut, maka Islam melarang kita sebagai umatnya untuk melukis wajah Nabi Muhammad karena khawatir akan dituhankan seperti yang dilakukan oleh umat Kristen kepada nabinya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, dengan tegas Sayyidina Abu Bakar sebagai sahabat utama, beliau mengatakan, "Amma ba'du, barang siapa di antara kalian yang menyembah Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad telah mati. Kalau kalian menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Hidup dan tidak akan pernah mati." Abu Bakar Siddiq khawatir kalau tidak memberi ketegasan, maka nanti orang akan tetap melakukan robitoh langsung kepada Nabi tanpa mau dibimbing oleh para khalifah beliau. Padahal syarat untuk bisa melakukan robitoh adalah seseorang harus mengenal betul gurunya dan pernah hidup seera gurunya hidup. Kita umat Nabi yang hidup dalam rentang waktu 14 abad ini sebenarnya tidak ada masalah sama sekali tentang hubungan kita dengan beliau. Jarak dan waktu hanya akan menghalangi jasmani dengan jasmani, akan tetapi tidak mempengaruhi rohani dengan rohani. Rohani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan tetap bisa membimbing kita sebagai umatnya walaupun dalam rentang jarak ribuan tahun. Untuk bisa kontak dengan rohani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tentu kita harus mengenal salah seorang khalifah beliau yang masih hidup di era ini sebagai pembawa wasilah yang ada dalam individu beliau. Dengan cara ini maka kita akan bisa langsung berhubungan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Guru mursyid adalah khalifah Rasul, menerus wasilah yang membimbing umat agar bisa mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara langsung lewat kontak rohani, lewat hubungan langsung. Inilah kemudian kita memperoleh kontak langsung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah hubungan langsung yang dipahami kita kalangan jerohanian, kalangan kerohanian. Jadi hubungan langsung bukanlah hubungan tanpa bimbingan. Dengan hanya membaca buku, belajar Al-Quran dan hadis, kemudian meyakini bahwa hubungan kita dengan Allah langsung lewat ibadah-ibadah yang kita lakukan. Padahal kita sendiri tidak pernah merasakan kontak yang disebut langsung tersebut. Tidak pernah bisa merasakan kehadiran getaran nurnya dalam kolbu, apalagi sampai bisa memandang wajahnya sebagai syarat wajib dalam menyembah. Tentang hubungan dengan Allah, menarik untuk kita simak ucapan seorang guru sufi. Jalan menuju Allah itu ada 3, yaitu pihak Rasul, ini jalan yang wajib kita ikuti. Pihak setan, ini yang kita lakukan oleh orang tersesat. Dan yang ketiga, langsung disambar setan, itu kita orang tersesat yang tidak mengetahui kita tersesat karena tidak menggunakan metode yang tepat untuk berhubungan dengan Allah. Allahumma sholli ala Muhammad.